هذا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا إلى أرواح صاحب المتن بداية الهداية إمام غزالي، صاحب الشارع بداية الهداية، مرق العبودية الشيخ نواوي بن محمد الجاوي البنتني، سيد الوالد حبيب صالح بن عبد القادر الحامد، وأجداد رب حبيب محسن بن علاوي السقاف، وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح من أمر هذا المسجد سابقا ولاحقا، وعيدنا وعيدهم وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفعات في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wa in kana, dan jika ada, siapa ay asyakhsul kabiru, yaitu asyakhsu seseorang al-kabiru yang dewasa, fis sinni di dalam umur. Besar maksudnya ini besar dalam umur gitu ya. Tapi dia ini kafiron, dia dalam keadaan kafir. Kulta, engkau mengatakan, fi nafsika, dalam diri kamu, la adri, aku tidak tahu, ma yuf'alu bihi, apa-apa yang diperbuat oleh Allah dengan orang tersebut, atau ma yaf'alu bihi, apa-apa yang Allah akan perbuat. Paham ya? Bihi dengan orang yang kafir tadi itu, fil mustaqbal, di dalam kehidupan akan datangnya, dalam kehidupan akan datangnya. Asa, bisa jadi, semoga, kemungkinan, ayyaslama, orang kafir itu akan masuk Islam. Yaitu al-kafiru, yang akan masuk Islam siapa? Al-kafiru tadi itu, orang kafir, ghadan, besoknya, mustakbalnya, ke depannya. Wa yakhtimu, dan Allah menutup umurnya, lahu, untuknya, untuk siapa? Ay al-kafiru, untuk orang kafir, bi khairil amali, dengan sebaik-baik perbuatan. Wayan silu ayyakhruju, dan dia akan keluar, bi islamihi, dengan sebab Islamnya tadi itu, minadz-dzunub, dia akan keluar dari dosa-dosa. Kama, sebagaimana, tansilus sya'ratu, keluarnya itu satu rambut, minal ajin, dari adonan tepung. Kan cepet itu, kalau ada adonan tepung, kemudian di situ ada satu rambut, kita cabut, kan cepet street, tanpa tergerak sama sekali dari adonan tadi itu. Paham ini? Wa amma, adapun anak aku, wal iyadu billah, dan berlindung dengan Allah, fa'asa, maka kemungkinan, maka bisa jadi, ayyudallaniyallahu, Allah akan menyesatkan diriku, an dinil Islam, dari agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Fa'akfuru, maka aku bisa kafir nanti. Fayakhtimu, maka Allah akan menutup, li, untukku, bisyarril amal, dengan sejelek perbuatan. Fayakunu, maka menjadi, huwa siapa? Ay al-kafiru, orang kafir, ghadan, kehidupan yang akan datangnya itu, ay fil akhirati, di akhirat, indallah, di sisi Allah, khairan minni,
lebih baik daripada diriku. Wa yakunu, dan menjadi itu orang kafir, minal muqarrabin, dari golongan orang-orang yang dekat, ay gurban ma'nawiyan, dekat secara arti maknawi bukan hakikat. Fayakunu, maka menjadi fi a'lad darajati, di paling tingginya derajat-derajat. Wa akunu, dan aku akan menjadi aku minal muba'adina, dari golongan orang-orang yang jauh. Jauh apanya? Min rahmatillahi ta'ala, dari rahmat Allah ta'ala. Wa fi nuskhatin, dalam cetakan yang lain, minal mu'adzabin, dari golongan orang-orang yang terkena azab, siksa. Jadi di sini Imam Ghazali ini jelaskan kepada kita thariqah, jalan untuk supaya tidak sombong. Apapun yang kita hadapi di depan kita ini, siapapun dia, kita merendahkan. Nanti ada makna merendahkan itu bagaimana? Apakah menghinakan diri dengan dipukul diem saja misalnya, diludahi diem saja? Ya, bukan seperti itu maknanya. Maknanya itu jangan menonjolkan diri. Kalau pelajaran yang lalu disebutkan kan, jika kamu melihat dia anak kecil, engkau mengatakan kepada anak kecil tadi itu, ini anak kecil nggak ngerti apa-apa kan? Misalnya kita ngerti, kita sholat, kita baca Quran, kita baca kitab, ini belum tahu apa-apa anak kecil. Jangan ngomong, ini anak kecil nggak ada apa-apanya buat anak, jangan. Tapi katakan apa? Engkau mengatakan apa? La ya'sillaha ta'ala wa ana asaituhu. Anak kecil ini tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala syakka, maka tidak ada keraguan, sesungguhnya anak kecil ini karena memang tidak ada kemaksiatan kepada Allah, lebih baik daripada diriku. Itu. Kalau engkau ngelihat orang besar dalam umurnya, engkau katakan apa? Meskipun itu jahil, meskipun tidak ngerti ilmu agama misalnya, ini orang ini ibadah sama Allah mendahului aku. Kenapa? Karena dia kan Islam, dilahirkan mendahului daripada diriku sendiri. Berarti apa? Dia lebih banyak ibadahnya kepada Allah. Paham ini? Maka tidak ada ragu-ragu, dia lebih baik daripada diriku. Kenapa? Dia banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau ngelihat orang alim yang lebih alim dari dirimu, yang lebih ngerti daripada dirimu, kata Imam Ghazali, engkau mengatakan, jangan ngomong, itu sebetulnya ndak alim, itu bongol, ini gini, ndak. Katakan, ini orang diberikan sesuatu oleh Allah yang aku tidak mendapatkan pemberian tadi itu. Iya. Orang ini telah sampai kepada satu kedudukan yang aku tidak sampai kepada kedudukan tadi itu. Paham ini? Dan orang ini ngerti apa-apa yang aku tidak ngerti. Maka bagaimana aku bisa sama seperti dia? Enggak, jauh ini sama dia. Kalau kelihatan siapa yang dihadapi? Orang yang lebih tinggi. Jangan dihasuti, jangan diirii kalau kelihatan orang yang di atasnya dia. Ya. Jika kamu ngelihat orang yang jahil, maksiat lagi, sudah tidak ngerti ilmu agama, ya gara-gara tidak ngerti maksiat. Meskipun kadang-kadang alim juga ada yang maksiat juga, ya. Karena dikatakan fitnahnya orang alim itu lebih besar daripada fitnahnya orang jahil. Itu bahasa tasawufnya. Bahasa gampangannya gini, Pak. Bahasa gampangannya yang bisa diterima akal secara gampang. Kalau kita mau bertempur melawan orang yang tidak terdidik untuk bertempur, gampang. Tapi kalau ente mau berperang melawan orang yang sudah terdidik untuk perang, oh hati-hati. Ya sama seperti itu. Ya. Orang alim pun ada yang maksiat sama Allah, tapi setannya lain, caranya itu lain. Orang jahil, apalagi wong alim saja
maksiat kok sama Allah, apalagi yang jahil. Nah, tapi kalau kamu kelihatan orang tadi itu yang jahil maksiat kepada Allah, engkau mengatakan qultu, engkau mengatakan hadza qad asallaha bijahlin, orang ini maksiat kepada Allah bijahlin. Karena apa? Karena bodohnya dia, karena tidak ngertinya dia. Wa ana asaituhu biilmin, dan aku bermaksiat kepada Allah kadang-kadang tahu ini dosa. Kan lebih parah, Pak. Kalau orang jahil, dia tadi itu berbuat dosa, dosanya satu. Apa itu? Karena maksiatnya. Tapi kalau sudah ngerti maksiat, berarti apa? Dua. Yang pertama, tidak ngamalkan ilmunya. Yang kedua, maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelanggaran polisi terlihat. Kalau sampai tidak kelihatan di situ ada tanda P disilang, tidak kelihatan, dilarang parkir, sampai parkir di sana. Itu kalau pas kebarengan polisinya khayir. Loh, ente kok parkir di sini? Tidak tahu, tidak kelihatan. Loh, tidak kelihatan, Pak. Maaf, Pak. Oh ya wes, lain kali jangan ulangi. Ya semoga gitu. Ya. Tapi kalau sudah ada tanda besar, insya Allah yang terahum saja, tidak perlu gunakan kacamata misalnya, dia tetap di sana parkirnya. Apalagi ditanya, kenapa ente parkir di sini? Bukankah ente tahu ini larangan? Terus masih larangan buat apa? Ana ini mobil-mobil ana sendiri, wa ana yang nyupir sendiri, wa ana bayar pajaknya ini. Ente mau apa sekarang? Kira-kira ya, Pak? Gembuk ya, Pak. Iya. Nah ini sama. Orang alim itu kalau ngerti ilmu agama maksiat sama Allah, ya tadi gambarannya seperti itu. Nah, ketika kelihatan orang jahil dia maksiat kepada Allah, katakan dalam hatimu, iya dia ini maksiat karena apa? Karena tidak tahu mungkin. Tapi kalau anak maksiat tahu. Iya. Sampai puncaknya sekarang ini dikatakan apa? Kalau kamu kelihatan orang kafir sekalipun, jangan disepelekan. Kafir itu kafir. Kafir. Ini sama kafirnya ya, sama berhadapan dengan orang kafir. Kita tidak boleh menyepelekan. Ente ini penduduk neraka, ente ini. Tidak boleh. Loh, jelas dia kafir. Ini loh. Mungkin dia nanti meninggalnya, sebelum meninggal dirubah oleh Allah, masuk Islam. Sehingga gara-gara Islamnya tadi itu dosanya diampuni oleh Allah. Wah, ente sendiri, jangan-jangan yang sekarang ente Islam, ente dicabut oleh Allah, jadi kafir, mati dalam keadaan kafir. Waliyadzubillah. Ini kepada orang kafir. Terus bagaimana kepada orang mukmin? Kafar kafir, terus gitu. Enak kalau ngomong, tanpa diteliti kafir. Ini kafir, ini kafir. Enak itu. Sehingga pernah suatu saat ada jenazah orang Yahudi. Jenazah orang Yahudi, Pak. Yahudi ini yang nentang Nabi Allah Musa loh. Sampai sekarang Yahudi ada sampai sekarang ini. Ya. Perjanjian dulu biar maneng. Jangan nembak. Jangan membunuh. Jadi sudah gregetno sudah amat sangat gregetno. Ya kan? Ada jenazahnya orang Yahudi lewat. Nabi berdiri. Sahabat tanya loh, ya Rasulullah, ini jenazahnya Yahudi ya Rasulullah, kok berdiri engkau? Dikatakan mungkin dia ditutup dalam keadaan keimanan kepada Allah. Kita tidak tahu. Ini akhlaknya Rasulullah, Pak. Sekarang kok datang kelompok dikit-dikit kafir sembelih, dikit-dikit kafir istrinya diambil. Pergerakan sebentar 3.000 perempuan dibawa oleh dia. 3.000 perempuan dengan dalil jihad, kemudian apa? Ngelayani satu-satu. Ini jalan jihad menuju Allah Subhanahu wa taala. Fala haula wala quwata illa billah. Inilah diajarkan Islam. Ya apa Islam itu? Inilah Islam. Jangankan kepada saudara muslim ya, kepada orang kafir saja
Tidak boleh kamu mengatakan kamu ini penduduk neraka. Tidak boleh. Tidak boleh. Ente megang kuncinya neraka emang. Berarti kalau diambil mantuknya, misalnya kita ngomong ya, kamu ini penduduk neraka. Berarti apa? Kamu neraka, ana yang surga. Seolah-olah apa? Dia megang kuncinya buat duplikat. Paham? Tidak boleh, tidak boleh. Tawadhu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau ada orang tua diregani sama beliau, dihormati. Orang tua dihormati sama beliau. Ketika ditanya, Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu ini guru besar loh ya. Orang besar kok ibaratnya itu ya kayak menghinakan diri gitu loh. Kenapa? Dikatakan dia ini lebih dahulu lahirnya daripada aku, sehingga dia ini lebih banyak ibadahnya daripada diriku. Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Ini akhlak-akhlak tawadhu. Sehingga kalau kita bisa mengamalkan seperti itu, ini apa ini? Hasilnya, natijahnya, fala yakhruju al-kibru min qalbika, maka tidak akan keluar yang namanya al-kibru, kesombongan, min qalbika, dari hati kamu, illa, kecuali bi an ta'rifa, dengan sekiranya engkau mengetahui, annal kabira, sesungguhnya yang besar itu, man huwa, barang siapa yang dia kabirun indallahi ta'ala, yang besar di sisi Allah Ta'ala. Itu tidak ada perasaan sombong sama sekali. Yang besar itu adalah yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelas. Kalau yang jelas siapa? Nabi Muhammad, jelas. Para nabi, para rasul. Yang lainnya kita masih tidak tahu. Ketika itu pasang husnudzon, pasang tawadhu. Karena ada nas. Lebih-lebih kalau ada nas, misalnya orang alim itu dimintakan ampun misalnya oleh apa ini, ikan-ikan yang ada di lautan. Ente kelihatan orang alim, oh ini masya Allah ini. Kenapa? Dia alim. Kok tahu ente alim? Masya Allah. Karena dia jangankan manusia, jangankan malaikat, ikan di laut memintakan ampun untuk dia. Tidak ada perasaan sombong. Paham ini? Kalau sudah ngomong kebesaran itu mungkin dimiliki manusia dengan cara yang bisa dia dapatkan, sombong, Pak. Akhirnya dia ngeliat apa? Yang besar itu yang mulia, yang punya harta banyak. Yang besar, yang mulia itu yang punya kedudukan tinggi. Anda, yang besar itu adalah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berhubung di sisi Allah kita tidak tahu siapa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat setiap manusia tidak tahu, otomatis apa? Pasang perasaan apa? Husnudzon. Pasang perasaan apa? Rendah diri kepada dia. Dia lebih afdol daripada ana. Dia yang lebih utama daripada ana. Dia yang lebih agung daripada ana. Kenapa? Tidak tahu. Orang kafir saja tidak tahu. Orang kafir tidak tahu loh. Kalau ada stempel misalnya, harus misalnya ya, oh ente ini penduduk surga, ente penduduk neraka, baru tahu. Masalahnya kita tidak tahu. Ini loh Pak pertanyaannya Pak. Bi an ta'rifa, dengan sekiranya engkau mengetahui, annal kabira man huwa kabirun indallahi ta'ala. Orang yang besar itu adalah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi Allah. Ya sama seperti itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallah, di sisi Allah. Ente tidak tahu siapa yang takwa, benar-benar takwa, siapa yang enggak. Kenapa? Ini hati terselubung Pak, dihijab oleh Allah. Makanya tidak boleh omongan dia itu siapa? Dia itu siapa? Omongannya sudah sombong itu. Dia itu siapa? Kalau misalnya ngomong, dia itu siapa kok perlu digitukan? Loh, terus ente siapa yang ngomong seperti itu? Kok perlu ngomong seperti itu ente? Paham maksudnya?
Ini jangan dipelintir gitu. Jangan dipelintir. Kaidah syariat dijalankan. Kaidah syariat dijalankan. Jangan sampai kaidah tidak dijalankan. Inna akramakum indallah. Indallah lali. Indallahnya lali. Lupa dia. Ngerti maksudnya? Anak berikan contoh. Seorang syarifah secara kaidah fikhiyah dengan persyaratan yang sulit sekali, ini hampir-hampir bisa dikatakan tidak bisa menikah kepada selainnya. Itu goidahnya, goidah fikihnya. Faham? Sampai sini paham enggak? Paham. Orang ngomong inna akramakum indallahi atqakum. Manusia ini semuanya sama, yang takwa, yang paling takwa. Tuh, ente lupa tak? Indallah itu lupa tak? Indallah bukan indak, bukan menurut kamu. Goidah syariat dijalankan. Jangan goidah syariat ditinggalkan berdalil inna akramakum indallahi atqakum. Keliru. Jelas keliru. Paham maksudnya? Sama. Orang yang besar itu adalah yang besar di sisi Allah. Ini. Wa kabirun indallah. Yang besar di sisi Allah. Loh, kalau sudah di sisi Allah, ente tahu enggak? Tahu ente? Enggak tahu. Goidah syariatnya jalankan, tapi jangan nyepelekan. Kenapa kok harus seperti itu? Bukankah semua manusia itu sama? Betul. Bukankah manusia itu yang paling mulia, yang paling takwa? Tayyib. Di mana yang paling takwanya, Le? Dalam pemikiran siapa? Apakah ente kira yang selalu ke masjid itu lebih tinggi kedudukannya daripada yang selalu berada di pasar misalnya? Belum tentu loh. Ngerti? Kenapa? Ini indallah urusannya. Kalau sudah sesuatu yang gaib, nggak diketahui di sisi Allah masalah ketakwaan, di sisi kedudukan, kebesaran di sisi Allah. Ketika itu main dua, Pak. Main husnudzon, main perasaan untuk tawadhu, dan juga jalankan ilmu. Itu. Sehingga jawabannya kalau ada seseorang yang bukan keturunan Rasulullah akan menikah dengan seorang syarifah, dikatakan kamu ini bagus, Masya Allah, kamu ini orang Islam, kamu ini sholat, kamu ini mendekatkan diri, mungkin ente lebih afdol daripada itu si syarifah, mungkin ente lebih afdol daripada si keturunan Rasulullah. Tapi ini dua dijalankan. Apa? Husnudzon sama tawadhu. Tinggal satu, jangan lupa. Apa itu? Goidah syariatnya bagaimana? Tapi dalam syariat tidak boleh. Baik, selesai. Ngerti? Ngerti tidak ini? Karena sering orang itu ngomong inna akramakum indallah atqakum. Indallah itu lali, lupa. Ya kayak ini. Bi an ta'rifa, dengan sekiranya kamu tahu nanti. Tahu apa? Annal kabira man huwa kabirun indallah. Orang yang besar itu adalah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ghaib, tidak tahu. Wadzalika, dan itu ay hadzal irfanu. Ini pengetahuan. Pengetahuan kamu akan tahu ini orang besar atau enggak dari mana? Mauqufan alal khatimah. Terberhentikan ketika apa? Penutupan nanti. Ketika meninggal dunia baru tahu nanti ente. Oh ini, ya semoga ya, semoga amin. Ini orang istiqomah, ini orang suka baca Quran, ini gini. Kapan kamu tahunya? Indal khatimah. Bahasa gampangannya ketika dia mati. Lah sekarang kan dia belum mati, Mas Ian. Masa disuruh mati dulu? Ente mati dulu aja biar tahu ana. Ente orang bayak panda. Tidak mungkin kan? Berhubung pengetahuan ini orang besar atau enggak di sisi Allah diketahui ketika penutupan, ketika dia meninggal dunia, maka sebelum meninggal dunia yaitu tadi tawadhu kepada dia, berprasangka baik kepada dia, ya jangan menyepelekan, dijalankan koridor syariatnya, itu. Faham ini? Al khatimatul husna, atas penutup yang baik. Wahia
Wahia itu khotimatul husna maskukun fiha, diragu-ragukan Pak dalamnya itu. Masih ragu-ragu. Mungkin penutup baik, mungkin bagus. Mungkin baca Quran, mungkin minum khamr. Mungkin berada di masjid, mungkin berada di tempat pelacuran. Enggak tahu sih. Maskukun fiha, diragu-ragukan di sana. Indaka, pada kamu. Karena kamu tidak tahu masih kita tidak tahu. Ya. Makanya tidak benar kalaupun ada yang mengatakan misalnya keturunan Rasulullah ngomong kepada yang bukan keturunan Rasulullah, yang akan minta kepada Syarifah, ngomong misalnya, kamu ini derajat rendah, kamu ini apa? Tidak boleh, tidak boleh, tidak diperkenankan. Tapi juga tidak diperkenankan berdalilkan, anak kan inna akramakum indallahi atqakum. Loh, berarti ente paling takwa kalau gitu. Ente paling takwa, ente paling ngerti. Paham ya? Ini masalah ini sering dipelintir sama orang Pak. Masalah ini sering dipelintir. Iya, sehingga nanti omongannya macam-macam lah. Itu seperti orang-orang Hindu ada kasta, Sudra, Brahmana, apa maneng itu. Paling tinggi apa? Hah? Brahmana. Iki ngrungokno radio Kamandanu tok ya. Siapa yang bilang gitu? Hah? Siapa yang bilang gitu? Orang tanya, siapa yang bilang gitu? Itu kan pemikiran inti saja. Tidak ada. Loh, terus kenapa? Kalau Syarifah tidak boleh menikah dengan selainnya. Sedangkan kalau yang Habibnya boleh menikah kepada selainnya. Karena harus tahu ente. Karena bisa memutus tali hubungan dengan Rasulullah. Itu yang paling tidak disenangi. Siti Fatimah tidak seneng. Kalau Siti Fatimah tidak seneng, Rasulullah tidak seneng. Fatimatun bat'atun minni yasurruni ma yasurruha wa yubghiduni ma yubghiduha. Fatimah ini katanya Rasulullah gumpalan dagingku, akan aku senang kepada seorang yang menyenangkan Siti Fatimah. Oh berarti gini ya, kalau ada Habib itu mau mabuk, tidak punya uang, kasih uang untuk mabuk. Loh, Siti Fatimah seneng tidak kelihatan keturunnya mabuk? Tidak seneng, berarti jangan. Yubghiduni ma yubghiduha, akan membuat marah diriku yang membuat marah Siti Fatimah. Ente lupa itu. Tapi tidak boleh katakan, ini nggak ngerti apa-apa, ini jahil, ini kelompok belangkon, ini tidak ada, tidak boleh seperti itu, tidak boleh seperti itu. Tapi jangan dipelintir. Ngerti tidak? Masalahnya itu diketahui ketika apa? Khatimah. Ketika meninggal. Sebelum meninggal tidak tahu kan Pak? Tidak tahu. Ya opo, akhirnya itu ya opo. Endingnya itu bagaimana? Ya kita harapkan happy ending aja. Itu kan. The end-nya itu bagaimana? Kalau sekarang belum Pak, belum sih belum. Ya opo Beb? Ya makanya itu. Minta supaya istiqomah, minta supaya ditetapkan iman, baca ini, baca itu, dan lain sebagainya. Untuk apa? Tetapnya iman. Semenjak belum ada final berupa Israel datang kepada dia, mati, bagus dia. Dia orang baik itu. Hatta kepada kafir sekalipun. Loh, kepada kafir loh ini. Hadir. Mungkin saja dia nanti akan berubah Islam. Sehingga kekafirannya, dosa-dosanya hilang karena sebab keislamannya. Tidak tahu. Mungkin dikafirkan oleh Allah. Tidak tahu, naudzubillah min dzalik. Ngerti? Jadi gampangnya gini, sebelum ada penentuan dari Allah, laksanakan beberapa hal. Yang pertama apa? Husnudzon, tawadhu, merendahkan diri. Kemudian syariat jalankan. Ketika jalankan syariat, jangan merendahkan orang. Tidak boleh loh Pak mengatakan, kamu ini ya, kamu neraka ini. Loh, kenapa? Karena tidak sholat dia. Tidak sholat, keliru. Salah ngomong seperti itu. Yang benar ya apa? Dengarkan ya, orang itu kalau tidak sholat diazab oleh Allah. Orang kalau tidak sholat diazab oleh Allah. Baik. Penafsirannya bagaimana? Dijelaskan tok seperti ini masalah sholat dan lain sebagainya. Tapi kalau mengatakan kamu neraka,
Kamu kafir. Tidak ada. Bahkan dikatakan ada yang namanya itu ghibah secara kaum. Ada ghibah yang pribadi. Ya apa? Satu orang diomongi. Berapa orang ngomong satu orang. Kadang-kadang ada ghibah satu daerah. Ya apa? Penduduk situ itu gini. Penduduk situ itu suka nyembah kuburan. Padahal enggak. Itu jumlah penduduknya berapa? Ya seperti itu dosanya. Dipikir gampang gitu ya. Makanya ulama yang betul-betul orang alim itu tidak gampang langsung dakduk. Ibarat dokter, ente kenapa batuk? Kasih obat batuk. Ente pilek, kasih obat pilek. Oh belum. Ente batuk ya? Iya, batuknya apa? Berdahak. Batuk kering atau batuk sing koyo ora duit misalnya. Ya apa batuknya? Oh batuk aja macam-macam kok. Apalagi masalah hukum syariat. Paham? Enggak boleh meroh dakduk, kafir. Ke kuburan, kafir. Tidak menjalankan syariatnya Allah, kafir. Sembelih. Istri soleha idaman suami. Ngerti ya sampean? Iya. Apa syariate sopo sing digawe itu sopo gitu loh. Wa yamashkukum fiha fayushghiluka, maka ya fayushghiluka, karena kamu tidak tahu, kata Imam Ghazali, kamu matinya ya apa? Fayushghiluka, maka menyibukkan dirimu. Apa yang menyibukkan? Failnya ini apa? Khauful khatimah, takut penutup ini, takut bagaimana endingnya kamu ini. Perasaan takut endingnya kamu bagaimana akan nyibukkan kamu. Kok tidak tahu dia itu beli mobil itu tidak salah dari nyolong. Diamlah. Sudah jangan ngurus itu. Ana tidak tahu. Ana ini matinya ya apa tidak tahu. Ana tadi belum baca Quran loh ini. Ana belum dzikiran ini. Makanya salah satu tanda rahmatnya Allah itu Pak. Salah satu tanda rahmatnya Allah ketika Allah menyibukkan orang tersebut untuk ngelihat aibnya dia. Untuk ngelihat kejelekannya dia. Apa ya jeleknya anak ini ya? Itu salah satu rahmatnya Allah. Kebalikannya, kapan Allah mulai berpaling dari hamba tersebut? Ketika orang tadi itu sibuk dengan aibun nas, uyubun nas, kekurangan orang lain, cacatnya orang lain, jeleknya orang lain. Ya, ibaratnya kalau orang ngelihat bajunya bagus ini kotor maksudnya bersihkan. Ini robek sedikit dijahit. Tidak perlu nanya orang. Dia coba angkat ketiaknya ke pintawana. Apa kotor apa enggak? Lu ada apa? Ente lihat ketiak ente sendiri, kotor apa enggak? Baju ente, oh enggak, wangi kok sian. Enggak perlu, coba sini. Sepertinya kamu ini kotor ya. Ada apa? Iya. Semut di seberang terlihat mata, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Gede gue jadi, enggak ketok, semut ketok ini. Ketok. Iya. Maka fayushghiluka khauful khatimati, maka menyibukkan dirimu. Apa yang menyibukkannya? Khauful khatimah, takut penutupnya. Asui, kejelekan. Daripada anta takabbaro, daripada kamu sombong. Sehingga tidak sombong. Kenapa? Takut bagaimana matiku nanti. Ma'asyaki, bersama ragu-ragu fiha, dalamnya penutup. Ala ibadillahi ta'ala, daripada hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mikirkan hamba sudah. Kepikiran bagaimana dirinya nanti ya. Loh, apakah di sini tidak perlu dakwah? Ya sampaikan dakwah, menyampaikan wajib. Cuma kalau dipukul langsung ini ya nggak boleh. Ente mabuk terus ya. Ente neraka ente nih. Nggak boleh. Ya. Wal jarul majrur muta'alliqun bisyurika. Fayakinuka, maka keyakinan dirimu fi nafsika, di dalam diri kamu, wa fi ghairika, dan di selain diri kamu, bil khairi, dengan kebaikan, awis syarri, atau kejelekan. Wa imanuka fil hali, dan keadaanmu, keyakinanmu sekarang ini, la yunaqidu, tidak membatalkan tajwizuka at-taghayyur fil istiqbal,
terjadi, membolehkan atas dirimu perubahan di istiqbal, di akan yang datang, ai fi akhir umri, di akhir umur. Jadi gini, keyakinan kamu sekarang ini, alhamdulillah, dijadikan ke masjid, baca Quran, sholat berjamaah. Keyakinan kamu sekarang ini, keyakinan kamu itu tidak menyebabkan kamu pasti mati dalam keadaan seperti itu. Tidak harus. Sehingga apa? Timbul perasaan tawadhu. Ya mungkin, naudzubillah min dzalik ya. Sekarang anak baca Quran, mungkin besok enggak. Anak iman, mungkin besok enggak. Ngerti? Atau misalnya apa? Timbul perasaan semangat. Minum khamr masihan. Jangan mengatakan, ya sudahlah, gara-gara khamr ini masuk neraka sudah. Tidak bisa sudah, neraka ini. Tidak. Keadaan kamu yang sekarang ini tidak mengharuskan tetap sampai akhir umurmu. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Keadaan kamu sekarang ini tidak mengharuskan kamu ditutup seperti keadaanmu sekarang ini. Sekarang ini dalam keadaan kebaikan, tidak harus ditutup dengan kebaikan. Keadaanmu sekarang dalam keadaan kejelekan, tidak harus ditutup dengan kejelekan. Jadi orang yang dekat dengan Allah sekarang ini timbul perasaan tawadhu. Orang yang jauh kepada Allah sekarang ini timbul perasaan semangat untuk merubah dirinya. Ini makna ibarahnya. Wa imanuka fil hali, dan keyakinan kamu sekarang ini la yunaqidu, tidak membatalkan tajwizuka, perbolehannya at-taghayyuru, perubahan fil istiqbal, di masa yang akan datang, ai fi akhir umri, di akhir umur. Tidak harus. Lebar seso kurang apa sampean? Muridnya saja bisa terbang, muridnya itu belum bal sesonya loh itu. Matinya ya apa? Su'ul khatimah, dalam keadaan kafir. Ayo, Sayyidina Umar yang sudah akan bunuh Rasulullah, meninggalnya bagaimana? Dikubur sebelahnya Rasulullah, dekat sama Rasulullah. Apakah mungkin Allah itu membarengkan kekasihnya dengan orang yang dibenci oleh Allah? Tidak mungkin, Pak. Itu sudah dalil yang kuat itu. Naudzubillah min dzalik. Andai saja Sayyidina Umar dikatakan seperti omongan mereka yang dikatakan Sayyidina Umar gini gitu, tidak mungkin jejer sama Rasulullah, tidak mungkin berbarengan dengan Rasulullah. Jangankan Allah kepada Nabi Muhammad, kita saja Pak, kita saja begitu cintanya kepada istri kita, cinta kan? Ono tidak cinta? Hati lo belayan nih. Ngomong apa? Sing yakin lo cinta? Ndak belayan nih. Misalnya istri sampean mau beli rumah misalnya, Mas, beli rumah di sana. Oh sebentar dek, ana lihat dulu ya, tetangganya gimana sih? Rumahnya itu bagaimana? Dari pasar jauh apa enggak sama ente? Kalau dari pasar jauh kesian ente nanti. Atau terlalu deket, atau ini, atau itu. Lihat dulu, tetangganya jigitaran terus apa enggak ini? Main catur terus apa enggak ini? Apa maksiat terus? Jangan dulu. Kenapa? Kita ini begitu jaganya kepada istri kita, padahal belum tentu orang baik, belum tentu Mas Ian. Lalu terus bagaimana Allah dengan Nabi Muhammad? Apa mungkin dikatakan, wah itu Sayyidina Umar itu tidak benar, itu dikubur sebelahnya Rasulullah, lupa ini dijajarnya Rasulullah, sejajar dengan Rasulullah, lupa. Nanti akan dibongkar itu di akhir zaman. Kapan bongkari? Itulah khayalat minnak kata. Khayalat minkum. Khayal. Ayo kepingin tahu ana bongkaran minura. Tidak mau kualat kan. Ngerti? Lihat Sayyidina Umar akan bunuh Rasulullah loh, Pak. Mau bunuh Rasulullah itu Sayyidina Umar itu. Tapi lihat dirubah oleh Allah, cerek. Jadi yang paling afdol, mertua maning. Mertuanya Rasulullah. Ya Allah, ada yang ingkar? Faham? Jadi maknanya itu keadaan kita sekarang ini itu tidak mengharuskan kita ditutup dalam keadaan seperti ini.
apapun keadaan kita. Keadaan alhamdulillah baik, belum tentu ditutup baik. Keadaan jelek, belum tentu ditutup jelek. Ini makna ibarah kitab. Paham? Ya. Fa inna Allah Ta'ala, ya Allah, maka sungguhnya Allah Ta'ala mugallibal qulub. Allah yang membalik-balik hati-hati manusia. Dibalik Pak sama Allah Pak. Ya. Yahdi mayyasha. Allah memberikan petunjuk kepada barang siapa yang Allah kehendaki. Wa yakhtimu lahu bi khatimatis sa'adati. Dan Allah menutup untuk orang tersebut bi khatimatis sa'adati, dengan penutupan yang baik. Ya. Wa yudhillu, dan Allah akan menyesatkan mayyasha, barang siapa yang Allah kehendaki. Fayakhtimu, maka dia Allah akan menutup lahu untuk orang tersebut bi khatimatis syaqawah, dengan penutup kejelekan. Jangan pesimis sama Allah. Iya, jangan pesimis, semangat. Iya. Bahasa FB-nya cemungut. Ya. Ya apa? Jangankan masalah itu, Pak, sakit saja tidak boleh, Pak. Orang sakit itu kalau sudah putus asa sama sakitnya, gagal dia. Gagal itu. Percuma lah anak ke dokter, percuma wis. Ngabiskan uang saja wis percuma wis. Terus apa? Tawakal sama Allah. Kau nambah psikiater ini. Ini sudah gangguan jiwa ini, Pak. Semangat. Anak sakit, bener anak sakit, iya. Tapi yang memberikan sakit Allah, Allah yang memberikan obatnya. Ta'idha maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka Allah yang akan memberikan penyembuh. Sakit, sembuh jadi, Pak. Tapi kalau sudah sakit kepikiran, buyar, Pak. Kena gula misalnya, pabrik gula, berhubung harga tebu sekarang turun, ya, kena gula, langsung kepikiran, gula, kok tidak ada gula, itu dipotong kakinya itu, kakiku dipotong, ya Allah, kaki seakan ente, buyar, Pak, tambah munggah, tambah naik itu gula darahnya itu. Loh, ini masalah sakit saja loh ya, yang kalau sudah meninggal dunia selesai, apalagi urusan yang besar, masalah hidayat, masalah petunjuk, masalah pemberian Allah, apalagi naudzubillah min dzalik, masalah murkanya Allah. Jadi tidak perlu sombong kalau keadaan sekarang dalam keadaan baik, tidak perlu pesimis kalau keadaan sekarang ini dalam keadaan kejelekan. Jangan pesimis, masih ada hari esok. Iya, basa puitis iku ngono, jarene wong nom-noman iki lho, Pak. Iya, nggak perlu ya. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang memiliki semangat yang kuat, dijadikan oleh Allah perubahan yang bagus. Kalau sekarang ini dalam keadaan kejelekan, Allah merubah kita dalam keadaan kebaikan. Kalau sekarang ini kita dalam keadaan kebaikan, semoga kita ditutup dalam keadaan kebaikan dan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.